Kita semua adalah teolog, dan kita semua berteologi. Saudara-saudara, salah satu jalan spiritual menurut Dale Cannon adalah reason inquiry. Secara sederhana, artinya yaitu upaya untuk memahami secara rasional. Artinya, jalan spiritual manusia, jalan mendekat, mengalami dan berjumpa dengan Allah, juga bisa ditempuh melalui pemahaman, melalui upaya mencari tahu dan memahami imannya kepada Allah. Maka muncul istilah teologi dari bahasa Yunani, theos, yang artinya Allah, dan logos, yang artinya kurang lebih adalah percakapan, wacana, atau ilmu. Maka teologi secara sederhana berarti ilmu yang membahas tentang Allah. Pertanyaannya adalah, apakah Allah bisa dikaji dalam ilmu? Apakah Allah bisa dipahami? Untuk meluruskan kesalahpahaman itu, banyak teolog yang kemudian mengatakan bahwa sebenarnya teologi itu bukanlah upaya manusia untuk memahami Allah, karena itu jelas gak mungkin. Namun teologi adalah ilmu, wacana, percakapan yang memahami penyataan Allah di dunia ini. Penyataan Allah itu bisa lewat Alkitab, bisa lewat tradisi, bisa lewat kehidupan gereja, namun juga bisa lewat segala pengalaman dan peristiwa manusia. Nah, itulah teologi. Dari kata teologi itu berarti segala upaya manusia untuk mencoba memahami seperti apakah dan bagaimanakah Allah dalam kehidupannya, maka manusia yang melakukan itu berarti dia sedang berteologi. Memang, kalau mau dibedakan menjadi dua, ada teolog akademis, ya orang-orang yang belajar teologi di kampus-kampus secara akademis, dan orang-orang yang tidak menempuh itu tetaplah teolog, namun kategori teolog awam. Antara teolog akademis dan teolog awam tidaklah perlu dipertentangkan atau diperlawankan. Tidaklah perlu dibuat tingkatan yang sekolah teologi berarti lebih tinggi atau lebih beriman, lebih teologis dibanding dengan yang awam. Mengapa? Karena dalam spiritualitas, ukurannya bukanlah apakah dia akademis atau tidak akademis. Nah, orang-orang yang belajar teologi secara akademis memang dibantu untuk merancang dan memetakan ilmu tentang penyataan Allah itu lewat berbagai macam hal. Alkitab, gereja, sejarah, filsafat, pastoral, ibadah, dan lain sebagainya. Namun, jangan salah bahwa Allah tidak hanya bisa dikaji di meja-meja kampus, di papan-papan tulis, atau lewat presentasi seminar ilmiah. Allah juga bisa dipahami lewat berbagai macam cara, lewat buku-buku yang kita baca, lewat khotbah-khotbah yang kita dengarkan, lewat pengalaman hidup sehari-hari. Maka, semua orang punya pengalaman tentang Allah, artinya semua orang berteologi. Bahwa orang mengungkapkan dengan bahasa awam atau bahasa akademis itu soal lain, tetapi kita semua adalah para teolog itu. Nah, saudara-saudara, jalan spiritual reason inquiry atau upaya untuk memahami secara rasional ini biasanya ditempuh oleh orang-orang yang memang butuh memahami dalam rangka memperkokoh imannya. Jadi kalau hanya dikandani, dikon percaya, orang-orang dengan tipe spiritual ini tidak akan cukup puas. Harus diberi penjelasan dulu seperti apa maksudnya, seperti apa jelasnya, baru kemudian dia bisa ngeh dan percaya. Sekarang ini ada banyak anak muda yang mempertanyakan banyak hal, yang meragukan banyak hal, yang menggugat banyak hal. Namun sayangnya, menurut saya, seringkali pertanyaan dan kegelisahan anak-anak muda ini jarang sekali diberi ruang, jarang sekali diberi jawab, jarang sekali diberi apresiasi oleh gereja. Secara tradisional, gereja mengatakan bahwa iman itu ya sudah percaya saja, nggak usah banyak
tanya. Gak usah pakai ragu-ragu, pokoknya yakin, yang penting percaya. Namun bukankah dalam kehidupan beriman, percaya itu tidak cukup? Justru keraguan, pertanyaan, gugatan bahkan adalah bagian dari proses penting agar kita bisa beriman dengan lebih kokoh. Maka sebenarnya orang-orang yang ragu-ragu, orang-orang yang masih menyimpan banyak pertanyaan tentang Tuhan, tentang hidup, tentang bencana, tentang berbagai pengalamannya, adalah orang-orang yang sedang berproses tumbuh imannya. Orang-orang yang menyangkal Tuhan, orang-orang yang menjauh dari gereja karena menggugat berbagai macam praktik pelayanan, orang-orang yang mempertanyakan berbagai macam hal, bukanlah orang-orang yang semata-mata bersalah. Barangkali mereka butuh diberikan penjelasan, butuh diberikan pemahaman. Karena ada orang-orang dengan tipe spiritual reason inquiry ini, mencari pemahaman. Ada sebuah ungkapan yang terkenal dalam dunia teologi akademis, yaitu fides quaerent intellectum, iman mencari pemahaman. Maka pemahaman tidak lantas selalu bisa dinilai secara negatif. Dalam kehidupan orang-orang dengan tipe spiritual rasional ini, mereka tidaklah tersentuh hanya dengan simbol-simbol ritual, tidak hanya tersentuh lewat aksi-aksi, tidak hanya tersentuh lewat devosi, doa, lagu, namun mereka tersentuh ketika membaca buku, tersentuh ketika mendengar penjelasan-penjelasan yang masuk akal, tersentuh ketika mereka menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, orang-orang seperti ini biasanya gemar diskusi, senang bertanya, suka membaca misalnya, atau mencari tahu. Dan kalau hanya dikotbahi secara normatif, dogmatis, nah mereka tidak akan cukup puas. Kalau hanya diceritain sejarah Israel, kitab suci, zaman Yesus dan sebagainya, mereka tidak akan cukup puas. Nah, harus ada dialog dan diskusi yang cukup memenuhi kebutuhan rasional mereka. Semakin mereka mendapatkan penjelasan yang masuk akal, maka iman mereka akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, teologi adalah sesuatu yang sebenarnya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari yang sederhana sampai yang paling rumit. Maka, iman kita biarlah juga memberi ruang bagi rasionalitas, pemahaman, agar ia semakin utuh. Bukankah Yesus pernah berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan yang terakhir, dengan segenap akal budimu." Maka akal budi juga adalah sarana untuk mencintai Allah dengan segenap-genapnya dan sepenuh-penuhnya. Melalui banyak cara, mari kita juga mengasah pemahaman kita tentang Allah. Dengan demikian iman kita akan semakin kuat dan bertumbuh. Tentu jalan rasional bukanlah satu-satunya karena masih ada banyak jalan lain, dan kemudian tidak harus mengerdilkan jalan yang lain juga. Namun juga janganlah menyingkirkan upaya rasional ini agar kehidupan manusia juga bisa terus berjalan dengan dewasa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa Engkau adalah sosok yang tak mungkin kami pahami dan mengerti seutuhnya. Namun dalam kehidupan dan pengalaman hidup kami sering kali mencoba untuk memahami Allah dalam setiap peristiwa kehidupan kami. Maka jikalau kami terkadang belum bisa paham, atau bahkan kami ragu, atau kami menjauh dan bahkan menggugat Allah, maka kami menyadari bahwa itu adalah bagian dari proses kami bertumbuh untuk mengenal Engkau dengan lebih dalam. Ajarlah kami Tuhan untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, namun juga dengan segenap akal budi kami. Karena kami juga menyadari bahwa akal budi kami adalah pemberian-Mu. Amin.